orang yang melakukan proses naturalisasi ya. Mungkin ada yang dari Mekah atau dari Timur Tengah, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Asia Tenggara yang lain ya, yang kemudian masuk Indonesia. Contohnya misalnya Ustadz Hasan, pendiri Persatuan Islam. Dia juga menulis kitab tafsir namanya Tafsir Al-Furqan. Hasan itu masa kecil remajanya pernah hidup di Singapura. Kemudian mengembangkan dakwah di Indonesia mulai dari Bandung, kemudian akhirnya beliau tinggal di Bangil, Jawa Timur ya. Sehingga dulu terkenal ada Persis Bandung, ada Persis Bangil, ada Hasan Bandung, ada Hasan Bangil. Sebenarnya orangnya sama ya, orangnya sama. Itu yang dimaksud untuk mata kuliah tafsir Quran Indonesia. Jadi di samping kita mengenal tentang ulumul Quran, ulumul tafsir, kemudian metode-metode atau manahijul mufassirin ya, manahijul tafsir, tapi kita juga mengenal bagaimana tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama di Indonesia. Nah, nanti juga ada varian-variannya. Ada tafsir yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ada yang ditulis dalam bahasa daerah. Maka silakan, karena Anda itu berasal dari berbagai daerah ya. Mungkin ada tafsir bahasa Jawa itu yang mungkin belum sempat kita identifikasi, mungkin bahasa Jawa Banyumasan, Napak ya. Nanti Jawa ke timur, bagian timur, ya. Tafsir Ibris. Ya, nanti dulu. Ke timur lagi nanti ada bahasa Jawa Banyuwangen. Nah, mungkin ada. Mungkin di daerah Madura nanti ada tafsir dengan nuansa bahasa Madura. Ini baru di Jawa. Al-Ibris itu tafsir bahasa Jawa, Jawa Tengah yang ditulis dalam huruf Arab Melayu, Arab Jawi. Ya. Nah, itu varian-variannya. Mungkin nanti yang Sumatera akan ketemu tafsir bahasa Melayu, ya. Tafsir dalam bahasa Minang, bahasa Aceh dan sebagainya ya. Nanti di Sulawesi juga begitu. Mungkin Sulawesi Selatan ada tafsir Quran bahasa Bugis, bahasa Makassar dan lain-lainnya ya. Di Sulawesi Tengah, di Gorontalo saya kira punya hazanah itu ya. Kemudian nanti ke timur lagi di Bima, ya, di Papua. Papua itu sebenarnya adalah sebuah pulau yang justru yang mengawali masuk ke sana itu Islam. Jadi yang pertama kali masuk ke Papua itu dakwah Islam. Dakwah Islam sudah masuk Papua pada tahun 1275. Sedangkan dakwah atau misi Zending Kristen itu baru tahun 1700-an. Dan masuknya misi Kristen ke Papua itu diantarkan oleh orang-orang Islam. Jadi orang Islam begitu baiknya ya, mengantarkan orang-orang Nasrani ke Papua pada abad 17 ya. Ya. Tapi kemudian mungkin ada penjajahan Belanda dan sebagainya, seolah-olah kesannya Papua itu non-Muslim. Kemudian Pak Maluku juga begitu. Padahal awal-awal itu Maluku itu kan dari Malik, Mulkun.
Jadi Mamalik itu ke kerajaan-kerajaan. Seperti juga Manila, ya, Filipina ya. Filipina itu kan ibu kotanya namanya Manila. Itu asalnya dulu Fi Amanillah. Ya. Fi Amanillah. Jadi itu kerajaan-kerajaan Islam di Filipina. Ya. Nusantara itu kan ya menjadi wilayah dakwah Islam waktu itu ya. Sehingga Raja Demak yang pertama yaitu Raden Fatah itu kan putra dari ibunya ini, istrinya Brawijaya V itu Putri Champa dari Kamboja ya, dari Kamboja. Artinya di Kamboja dulu juga dakwah Islam berkembang begitu rupa, Thailand juga begitu dan seterusnya. Nah, karena penjajahan bangsa Eropa, ya, Indonesia dijajah Belanda, Malaysia, Singapura, Brunei dijajah Inggris, kemudian kalau Filipina itu dijajah oleh Spanyol ya, sehingga membawa misi masing-masing, bawa misi Kristen ya, Kristenisasi ya. Itu kondisi Nusantara, Asia Tenggara pada umumnya, di mana dakwah Islam begitu rupa, ya. Tetapi karena penjajahan asing, ada yang bertahan seperti Indonesia, Malaysia, ya. Indonesia, Malaysia tetap bertahan dakwah Islam dengan begitu baik, ya. Sementara di Thailand hanya bertahan di Thailand Selatan, di Kamboja hanya sedikit ya, secuil daerah ya, Champa. Kemudian di Filipina juga begitu, di Muro, padahal dulu Manila itu ya daerah Islam. Manila kan berasal dari Fi Amanillah tadi ya. Kemudian di Papua juga begitu, ada Raja Empat, ada Fak-Fak, ya. Itu semua adalah daerah-daerah Islam ya. Maluku dan seterusnya, Bima. Maka NTT yang sekarang kita kenal seperti minoritas, Muslim itu minoritas, tapi sebenarnya asal-usulnya juga daerah kekuasaan Islam ya. Sehingga banyak keturunan Arab di daerah NTT ya, Al-Qatiri. Al-Qatiri, kalau kita lihat di sana, Al-Qatiri ada Al-Qatiri yang Muslim, ada Al-Qatiri yang Kristen. Ya, karena penjajahan tadi. Ya, ini sejarahnya ya. Maka kita akan melihat itu ya. Jadi kalau kita lihat di RPS-nya, kita lihat yang RPS yang versi baru ya. Kita langsung di CPMK saja ya. Langsung di CPMK. Ini mata kuliahnya Tafsir Quran Indonesia _Muhammadiyah ya, karena kita juga menginventarisasi tafsir-tafsir karya tokoh-tokoh Muhammadiyah dan juga tim yang resmi dari organisasi Muhammadiyah. Nah, ini kita coba CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis sejarah kajian Al-Quran dan tafsir Al-Quran di Indonesia. Maka di sini yang pertama, bagaimana mampu menjelaskan hakikat tafsir Indonesia ya. Yang dimaksud tafsir Indonesia itu apa tadi ya, definisinya.
kemudian juga tipologinya, tipologi tafsir Al-Quran di Indonesia. Kemudian menguraikan perkembangan awal kajian Al-Quran di Indonesia dan awal kajian tafsir Al-Quran di Indonesia hingga abad 19. Kemudian menjabarkan perkembangan tafsir di abad 20 dan 21 tentunya, sekarang sudah masuk 21. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis tafsir karya ulama Indonesia yang ditulis secara individual. Jadi ini kita mengkoleksi tafsir-tafsir individual, ada yang bernuansa bahasa dan budaya daerah, kemudian ada tafsir yang bernuansakan sosial kemasyarakatan dan falsafah sains, atau adabi istimai dan ilmi falsafi. Kemudian ada kitab-kitab tafsir Al-Quran yang bernuansa teologi atau fikih atau kebahasaan. Nanti kita inventarisasi kitab-kitab tafsirnya. CPMK yang ketiga mampu menganalisis tafsir Al-Quran karya ulama Indonesia atau Muhammadiyah yang ditulis secara kolektif atau jama'i, tim ya. Nah, kita lihat yang pertama, kajian tafsir Al-Quran yang bersifat kolektif yang berbentuk tafsir ijmali tahlili, ijmali dan tahlili. Tentu ini yang paling banyak ya. Nanti variannya banyak. Tapi kemudian ada kajian tafsir Al-Quran Indonesia yang bernuansa tematik, maudhu'i atau ensiklopedis. Ya. Ensiklopedis. Jadi seperti ensiklopedi Al-Quran, kira-kira begitu ya. Bagian yang terakhir, CPMK yang keempat, ini mahasiswa mampu mendalami metode Muhammadiyah dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, melakukan kritik metodologi pemahaman Al-Quran dalam formula manhaj tarjih Muhammadiyah. Ini nanti bersinggungan dengan mata kuliah yang lain ya. Mungkin mata kuliah kemuhammadian masuk di sini, mata kuliah manhaj tarjih juga ada kaitan dengan ini. Tapi yang Anda kritisi adalah dari aspek metode memahami atau menafsirkan Al-Quran ya. Metode memahami dan menafsirkan Al-Quran dalam konteks manhaj tarjih. Nah, bagian yang paling akhir yaitu implementasinya bagaimana ya. Jadi implementasi metode pemahaman dan penafsiran tafsir Al-Quran dalam putusan-putusan tarjih. Nah, kita ambil putusan-putusan yang relatif kompleks ya dalam penafsiran. Yang pertama adalah fikih kebencanaan. Fikih kebencanaan itu sebuah buku yang menjelaskan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap bencana, tentu pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Memandang bencana itu seperti apa, kemudian menyikapi bencana bagaimana, ketika bencana belum terjadi apa yang dilakukan, ketika bencana sedang terjadi apa yang dilakukan, ketika bencana sudah terjadi apa yang dilakukan. Nah, itu fikih kebencanaan. Dan itu semuanya menghimpun ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Maka kan di situ akan bisa ditelusur
pemahaman terhadap ayat Al-Qur'annya atau penafsirannya gitu ya. Begitu juga fikih anti korupsi ya. Fikih anti korupsi yang ditulis oleh tim pimpinan pusat Majelis Tarjih. Dan yang ketiga fikih air ya. Tentu masih banyak yang lain lagi yang lebih komprehensif. Itu ada fikih tata kelola, yang baru saja terakhir dibahas itu ada fikih divibel. Jadi bagaimana pandangan Islam di dalam melihat, kemudian harus menyantuni orang-orang yang berkebutuhan khusus, termasuk tuntunan ibadah bagi orang yang berkebutuhan khusus bagaimana. Itu fikih divibel. Ada fikih perlindungan anak, fikih tata kelola, fikih apalagi banyak ya. Itu bisa dikembangkan. Nah, sehingga nanti mungkin dari tahun ke tahun CPMK 4 bagian kedua ini bisa berkembang ya. Bisa dinamis. Nah, itu apa namanya? Capaian pembelajarannya, kemudian kok nggak bisa jalan. Nah, ini rencana pembelajaran mingguannya. Jadi kita akan melakukan perkuliahan sebanyak 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan. Kalau di dalam sebaran mingguannya seperti ini ya. Nah, cuma nanti di sebaran mingguan ini masih kita rinci lagi dalam bentuk kajian kitab-kitab tafsirnya dan tokoh-tokohnya ya. Tokoh-tokohnya nanti dalam bentuk pembagian tugas kelompok ya, untuk menulis dan mempresentasikan makalah ya. Saya akan membantu nanti mencari sumber-sumber belajar supaya sumber-sumber belajar itu aktual. Kita ambil dari beberapa jurnal ilmiah ya. Sekaligus Anda mempelajari bagaimana struktur artikel jurnal ilmiah itu, dan ketika Anda menulis makalah nanti menggunakan sistematika dan struktur seperti yang ada di dalam artikel-artikel jurnal ya. Artinya supaya saudara mulai terbiasa menulis artikel ilmiah yang berstandarkan jurnal ya, yang standar jurnal ya. Maka nanti kita petakan jurnal itu, nanti ada jurnal terakreditasi dan jurnal tidak terakreditasi. Jurnal yang tidak terakreditasi belum tentu kualitasnya jelek ya, tetapi hanya pengakuannya saja ya. Nah, kalau jurnal yang terakreditasi tentu kualitasnya insya Allah tentu lebih baik karena sudah terakreditasi ya. Terakreditasi berarti dinilai ketepatan terbitnya, kualitas artikelnya dan seterusnya ya. Nah, nanti yang terakreditasi itu akan ada level-levelnya. Nah, levelnya disebut SINTA. SINTA itu Sistem Informasi, saya lupa singkatan panjangnya. Nanti kita lihat ya. Jadi akreditasi kualitas tertinggi SINTA 1. Kualitas di bawahnya SINTA 2 sampai SINTA 6.
Jurnal yang dimiliki FAI UMS yang sudah terakreditasi, kita baru punya Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 5. Di Fakultas Teknik ada yang Sinta 2. Yang Sinta 1 kayaknya UMS belum ada. Karena kalau Sinta 1 itu terakreditasi nasional sekaligus menjadi jurnal internasional yang terindeks Scopus. Itu jurnal yang dianggap paling berreputasi. Sehingga orang yang mau atau dosen yang mau naik jabatan akademiknya, jabatan akademik tertinggi, itu kan guru besar dan lektor kepala. Maka orang yang akan menjadi guru besar dan lektor kepala harus punya artikel jurnal yang dimuat di jurnal internasional terindeks Scopus dengan ya penilaian tertentu, ada sistemnya. Jadi nanti saya akan koleksi bahan-bahan. Saya kira Anda juga harus mengkoleksi masing-masing ya. Jadi mungkin nanti saya mendapatkan duluan atau Anda yang mendapatkan duluan gitu ya. Kita saling share ya. Saling share artikel-artikel jurnal baik berbahasa Indonesia, jurnal nasional, maupun yang berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Silahkan ya. Itu menjadi rujukan. Nah, nanti ketika saudara menulis skripsi, usahakan juga banyak merujuk kepada jurnal-jurnal yang terakreditasi tadi, baik nasional maupun internasional, bahkan yang bereputasi. Nah, kalau saudara menulis skripsi dengan cara seperti itu, nanti naskah publikasinya Anda buat sedemikian rupa sesuai artikel jurnal, dan rujukannya adalah jurnal-jurnal yang bereputasi, tulisan Anda baik, cara berpikirnya, struktur berpikirnya baik, simpulannya baik, hasilnya baik, insya Allah artikel Anda, naskah publikasi skripsi Anda menjadi artikel jurnal yang bisa diterima dimuat dalam jurnal yang bereputasi. Ya, gitu ya. Nanti akan mengangkat nama saudara dan juga mengangkat nama program studinya, begitu ya. Nah, jadi ini sekalian kita belajar materi, tapi juga sekaligus mencari upaya, mencari pengalaman. Ya, kalau mahasiswa sudah menulis jurnal kan bagus itu ya. Nanti kita arahkan, ini kira-kira bagusnya masuk jurnal mana. Ya mungkin masuk yang belum terakreditasi ya enggak apa-apa. Sudah bisa masuk di terakreditasi lebih bagus lagi. Bisa masuk jurnal internasional berarti harus diterjemah dulu dalam bahasa Inggris. Itu lebih bagus lagi. Nah itu ya. Maka nanti di misalnya pada kitab-kitab tafsir Al-Quran berbahasa dan nuansa budaya daerah, nanti langsung kita tunjuk kitab tafsirnya di sini ya. Misalnya ada tadi ada yang menyebut Al-Ibris, ya. Al-Ibris karya Mustafa Bisri atau Bisri Mustafa itu ya. Kemudian tafsir Al-Huda karya Pak Bakri Syahid, tafsir Boso Jawi, namanya apa itu, tafsir Al-Quran Boso Jawi, karya Kiai Haji Adnan. Mungkin nanti ditemukan yang bahasa Banyumasan, bahasa Banyuwangen, bahasa Madura. Nah, kita perlu telusur juga. Kemudian
yang berbahasa apa namanya, bahasa Indonesia ya, yang bernuansa sosial kemasyarakatan, adabi ijtimai. Nanti ada Buya Hamka dan lain-lainnya gitu ya. Tapi kita tidak sekedar, Anda tidak sekedar mengkaji apa itu tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Maka kita ambil tematik ya, tema tertentu. Misalnya tafsir Al-Azhar tentang apa gitu ya. Nah, jadi sudah mulai membahas begitu. Nanti kalau mau dikembangkan dalam bentuk skripsi akan lebih bagus lagi. Ini saya kira untuk guideline pokok-pokok materinya. Nah, nanti kita kelas ini akan kita bagi kelompok ya. Saya belum tahu persis jumlahnya, mungkin sekitar 40-50 antara itu. Jadi nanti akan kita bagi kelompok untuk menulis makalah atau presentasi. Anda mempresentasikan makalah saudara, kemudian ada diskusi dan penilaian. Jadi mahasiswa yang lain ketika memperhatikan tulisan temannya yang menjadi pemakalah, kemudian memperhatikan cara memaparkannya, maka teman-teman yang lain di samping menyiapkan pertanyaan juga memberikan penilaian. Jadi nanti penilaian sejawat, ada juga penilaian dari dosen, dan itu nanti bisa digabung. Anda memberi penilaian secara objektif ya, secara objektif. Jadi menurut kemampuan Anda di dalam memberikan penilaian, kira-kira si A, kelompok A, itu mendapat nilai berapa gitu ya. Itu yang lain juga gitu. Nah, kecermatan Anda memberi penilaian itu juga akan dinilai gitu ya. Akan kita nilai. Jadi kalau saudara memberi penilaian kok berbeda sama sekali dengan penilaian yang lain, ya, itu berarti kan bisa jadi penilaiannya salah atau penilaiannya asal-asalan gitu ya. Nah, kalau penilaian salah dan asal-asalan berarti cara memberikan penilaian itu nilainya rendah kan gitu. Tapi kalau saudara bisa menganalisis dari makalah teman saudara itu, kemudian memberikan nilai berdasarkan standar atau berdasarkan kompetensi yang sesungguhnya, maka itu memiliki cara penilaiannya memiliki nilai yang baik begitu. Nah, kemudian untuk buku pustakanya, daftar pustakanya, ini kan kalau di sini hanya beberapa, tentu tidak hanya itu, daftar pustakanya sangat-sangat banyak, tidak bisa hanya kita tulis ya. Di sini ruangnya sedikit sekali untuk menulis daftar buku, daftar pustaka, atau marojiknya. Ini nanti kita usulkan kepada yang membuat template RPS ini supaya marojiknya ada marojik yang sifatnya umum secara menyeluruh sehingga ada lembar khusus, tapi ada marojik per tema. Ada marojik per tema. Per tema ini marojiknya apa saja, mungkin nanti ketemu jurnal apa kan gitu. Ya, jadi ini kalau dari segi template RPS-nya memang masih ada kekurangan, nanti kita usulkan. Termasuk yang tadi deskripsi umum mata kuliah juga belum
belum ada tempatnya ya dalam sistem RPS yang baru. Nanti akan kita usulkan ya, untuk perbaikan model RPS yang akan datang. Jadi semakin sempurna kurikulum kita. Ini kan RPS yang versi Excel ini disusun ketika kita mulai mengalami pandemi. Jadi karena mau kuliahnya online, daring, RPS-nya harus disesuaikan. Tapi ternyata masih ada hal yang kurang. Nanti kita usulkan. Itu pokok-pokoknya ya. Jadi nanti kita menyesuaikan jadwal perkuliahan untuk tafsir Al-Quran Indonesia ini. Mungkin kita laksanakan secara sinkronis. Sinkronis itu berarti kita memang ketemu live lewat jejaring ini, apakah itu Zoom atau Google Meet ya. Saya ini memang mencoba pakai Google Meet ya, karena katanya kalau Google Meet itu lebih ringan nyedot kuota, nyedot pulsanya itu lebih ringan dibanding kalau pakai Zoom. Padahal sebenarnya secara teknis itu pakai Zoom itu sebenarnya lebih mudah, lebih enak, suaranya lebih bening, gambarnya juga lebih bagus. Tapi kelihatannya Google Meet juga sudah mulai meningkatkan gitu ya. Maka kita pakai Google Meet. Hanya kalau Google Meet ya maksimal peserta hanya 100. Boleh atau bisa dikembangkan tapi dengan cara-cara khusus yang harus belajar betul. Kalau Zoom kan tinggal cari paket yang 100, yang 300, yang 500, yang 1000 dan seterusnya. Jadi kuliah kita mungkin tetap live seperti ini, hanya untuk efisiensi ya kita melakukannya dalam waktu antara 30 sampai paling maksimal 1 jam gitu ya. Selebihnya nanti secara tertulis, maka kita juga menggunakan kelas virtual menggunakan psikologi ya. Jadi ada kelas virtual pakai psikologi, maka psikologinya harus dibuka juga ya. Dan semua mahasiswa harus masuk menjadi member atau join ya. Nah, coba kita lihat sudah berapa yang masuk. Kok nggak bisa masuk nih? Dibuka di tempat lain dulu. Ini banyak ayam berkokok di sini. Tafsir Indonesia kelas A. Afwan Ustadz. Ya. Gimana? Kemarin atas nama Muhammad Najri Nasir
keliru masuk di kelas B. Tapi alhamdulillah sudah masuk ke kelas A. Oh ya, nanti yang di B saya keluarkan, nggak apa-apa ya. Yang di B masih masuk atau udah keluar? Ustaz. Ya, kalau belum keluar nanti masih saya keluarkan. Masuk, Ustaz. Ya, nanti saya keluarkan ya. Jadi yang kelas A ini yang sudah masuk ada 43 ya. Tertulis 45, tapi kan di sini ada 2, saya dan admin prodi. Jadi semuanya ada 43. Nah, kalau jumlahnya 43, kiranya apakah ada yang belum masuk? Coba kita lihat anggotanya ya. Anggota kelasnya. Ini yang kelas A. Gatel mboten nonton. Saya cari yang cara lain. Tafsir Indonesia kelas A. Kalau di sini anggotanya ada 50. Sini ada 50 ya. Kalau kita lihat ada 50. Tadi yang masuk baru 43. Jadi ada 7 orang yang belum masuk ke psikologi. Siapa itu kita tidak tahu. Ya. Nanti tolong siapa yang merasa belum masuk supaya segera masuk ke psikologi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kelas A itu ada 50 orang. Coba kalau yang kelas B berapa? Yang kelas B kelas B 51. Jadi peserta mata kuliah ini ada 101 orang. Kalau yang di psikologi kelas B ada berapa? Jadi yang merasa belum bergabung supaya segera bergabung. Pertama, supaya kegiatannya terrekod dengan baik dan informasi-informasi kan akan kita sampaikan lewat psikologi, kelas virtual psikologi. Ya. Kalau yang kelas B yang sudah menjadi member ini 47, padahal 45 berarti ya. 45 tadi kan 51 ya. Ya, berarti ada 6 orang yang belum masuk ya. Jadi kelas A ada 7 yang belum masuk, kelas B ada 6 yang belum masuk. Nanti siapa yang merasa belum masuk supaya segera. Ini udah ada tambah 1 ya. Udah ada tambah 1. Tadi yang
terkeliru masuk kelas B siapa ya? Yang keliru masuk B, kelas B tadi siapa? Kelas A yang keliru masuk B namanya siapa? Tadi? Tadi yang katanya keliru masuk kelas B siapa? Namanya? Mas siapa tadi? Hah? Kok nggak jawab? Tadi yang menyampaikan tadi ya? Harusnya kelas A tapi keliru masuk B tadi siapa? Ya udah kalau nggak ingat ya. Ya itu apa namanya? Setelah ini saya akan bagi dalam beberapa kelompok sekaligus tugasnya, kemudian dibuat jadwal presentasinya, buat jadwal presentasinya. Presensi ini saya buatkan. Duplicate kelas A ya sekarang ya. Jumat tanggal 5. Seperti biasa, presensi selalu ada presensi baru setiap pertemuan ya. Jadi jangan mengisi presensi yang sebelumnya ya. Jadi presensinya ganti terus, diupdate terus. Ya. Ini saya masukkan di psikologi. Nanti kita masukkan juga di grup WA. Oh ini yang kelas B ya. Oh betul kelas A. Hanya ini salah. Tanggalnya belum diperbarui.
agak canggung menggunakan Google Meet. Tapi akan saya pakai terus biar saya lancar. Baik, perkuliahan kita pagi ini kita cukupkan. Jadi presensi sudah ada di situ. Presensi sudah ada, silahkan diklik di sini. Nanti saya tambahkan di grup ya, di grup WA. Ini sudah bisa diklik di psikologi ya. Di psikologi kuliah perdana 5 Maret, pengantar umum dan garis besar perkuliahan. Sekaligus itu ada video kuliah yang kemarin, nanti video kuliah hari ini kita tambahkan, pada kelas B juga kita tambahkan, supaya mungkin antara A dan B bisa mendengar, memperhatikan perkuliahannya masing-masing. Tapi mungkin suatu saat nanti kita adakan seminar bersama ya, seminar bersama grup A dan grup B ya. Seminar bersama grup A dan B, nanti kita buat sekali ada seminar bersama, tema-tema yang ada di kelas A dan tema di kelas B nanti didiskusikan bersama-sama gitu ya. Jadi sekali waktu kita masuk paralel, gabung kelas A dan B dalam bentuk seminar kelas. Mungkin kita laksanakan setelah UTS. Nah, kita perkuliahan mulai awal Maret ini, nanti bulan April tanggal 13 itu sudah mulai masuk bulan puasa. Tapi saya kira dengan menggunakan kuliah secara online, puasa insya Allah tidak masalah ya, kita tetap bisa laksanakan. Proses pembelajaran secara online ini tidak mengganggu puasa, tidak mengganggu insya Allah ya. Maka nanti kita sepakati waktunya ya, fleksibel ya. Kemudian juga kalau nggak tahu ada program Mubalik Hijrah apa tidak kan gitu ya di masa pandemi ini. Mungkin kalau ada, misalnya juga kuliah dari tempat tugas Mubalik Hijrah, insya Allah tetap bisa dilaksanakan. Saya kira begitu untuk perkuliahan hari ini, kita cukupkan. Nanti untuk pembagian kelompok, pembagian jadwal, akan kita umumkan lewat psikologi juga, baik kelas A maupun kelas B. Kemudian kapan kita laksanakan seminar bersama, nanti juga akan diumumkan di psikologi. Intinya untuk perkuliahan semester 6 dengan materi tafsir Quran Indonesia, mungkin setiap pertemuan kita menggunakan Google Meet, maka kita upayakan nanti waktunya kita efisienkan. Ya. Jadi waktunya ya 50 menit lah paling maksimal ya. Sehingga kuota bisa diefisienkan. Itu kalau semester-semester atas memang harus masuk terus seperti ini ya. Cuma nanti kita buat sedemikian rupa, mungkin 50 menit itu maksimal sudah. Bahkan kalau bisa cukup 40 atau 30 menit ya. Sedangkan kalau yang semester 1, 2 itu mungkin lebih banyak asinkronisnya. Mungkin Zoom-nya berapa kali atau Google Meet-nya berapa kali, selebihnya cukup secara tertulis melalui psikologi. Nanti kita buat ada video atau YouTube-nya yang menjelaskan materi, tapi juga sekaligus mahasiswa diminta bertugas mungkin menyampaikan materi juga ya, dengan dibuat video atau YouTube. Jadi kita memanfaatkan teknologi informasi. Saya kira begitu untuk pertemuan hari ini, dan mari kita nanti kalau ada pertanyaan lewat ini aja ya, lewat WA atau lewat psikologi. Ya.
Saya kira begitu. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Ustaz. Afwan.